Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi, ini tentang kelanjutan kemarin, Python untuk struktur data array multidimensi. Kan kemarin kita sudah bahas untuk array yang satu dan 2 dimensi. Ini kita berlanjut ke array multidimensi, ya. Lebih khusus kita akan membahas tentang, eee, array yang 3 dimensi, ya. Karena kalau, semakin besar dimensinya, maka memungkinkan kita akan cukup sulit untuk menangkap atau memahami dimensi-dimensi dari array yang semakin besar. Jadi sebagai contoh ini, dengan menggunakan, 3 dimensi saja itu cukup untuk bisa kita memahami bagaimana cara kerja array, ya, yang mempunyai dimensi yang banyak, ya. Kemudian sudah kita, bahas yaitu array satu dimensi ya, seperti ini. Ada elemennya ya, ada elemennya di sini. Tapi kalau yang 2 dimensi, di sini ada elemen, tiap elemen diwakili ya posisinya ada pada suatu baris dan kolom, ya. Kalau yang satu dimensi hanya terdiri dari, beberapa kolom saja ya, atau beberapa elemen saja, tetapi kalau 2 dimensi ada posisi di sini, atau bisa kita, sebut di sini X, di sini Y. Jadi kalau dianggap nih 0,0 berarti array-nya, isinya elemennya ada 5,2. Kalau 0, X-nya 0, Y-nya 1, maka posisinya adalah, 3,0 ya. Lalu kalau kita lihat lagi misal baris ke-0, kolom kedua itu nilainya adalah 4,5 dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau kita mempunyai, data yang memang berdimensi tinggi, ya khususnya yang 3 dimensi misal, maka tidak cukup nanti, indikator atau posisi, ya indeksnya hanya terdiri baris dan kolom, tetapi di situ ada baris, ya, ada juga sub, ya, sub dari baris, lalu di situ juga ada kolom. Nah, nanti akan kita bahas lebih detailnya seperti apa. Sehingga nanti, indeks inilah yang akan kita gunakan. Jika kita memanggil satu dimensi ini, misal di sini kita ingin memanggil suatu elemen di dalam array satu dimensi, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Kalau 2 dimensi, misal kita ingin memanggil posisi, nilai 4,5 ya, berarti kita panggil var posisinya untuk pengindeks pertama itu baris ke-0, di sini kolomnya adalah ke-2, ya. Di sini ya, 0, 1, 2. Lalu bagaimana kalau 3 dimensi? Maka bisa bertambah dimensi itu ya, ada 3 pengindeks nantinya, ya. Ini sesuai dengan jumlah dari dimensi. Oke, kita lihat selanjutnya dulu. Outline yang kita bahas di sini ada dimensi array, array multidimensi, array dinamis, ya, passing array as function parameter, dan nanti ada eksperimen mandiri. Ini dimensi array, kemarin sudah kita bahas ya, ini sudah komplit, ini sudah komplit, ini yang kita bahas hari ini. Ya, ada array multidimensi, yaitu kita menggunakan 3D, array dinamis ya, bagaimana membuat, baris dan kolom suatu array, misal, array 2 dimensi ya, itu secara otomatis bukan manual. Ya, kalau manual mungkin kita harus definisikan dulu nilainya ya, kita isi semua ya, ini yang manual. Tetapi kalau yang dinamis kita bisa melakukan input di dalam array tersebut ya, input oleh user sendiri ya, secara, otomatis ya. Jadi formnya bisa bertambah secara otomatis. Lalu passing array as function parameter. Jadi memposisikan, mengirim suatu nilai array ke dalam sebuah function, ya di dalam function parameter. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Di sini ada array multidimensi, ya, array multidimensi. Jadi array multidimensi itu, ya sudah kita bahas.
Kalau 0 ya dimension, maka dia hanya mempunyai, 1 elemen, ya. Kalau 1 dimension, maka dia memiliki beberapa 0 dimension, ya. Beberapa 0 dimension. Nah, ini kan beberapa 0 dimension. Kalau, 2 dimension atau array berdimensi 2, dia terdiri dari beberapa, ya, array berdimensi 1. Buktinya mana? Ini, 1, ya, 2. Jadi dia terdiri dari beberapa array berdimensi 1. Kalau array berdimensi 3, dia terdiri dari beberapa array berdimensi 2. Ya, ini array berdimensi 2. Inilah bedanya. Nanti bagaimana Pak kalau array berdimensi 4? Sama, maka dia adalah susunan dari array yang berdimensi 3. Ya, terdiri dari beberapa array berdimensi 3. Ini yang akan membedakan antara setiap bertambahnya, size dari dimensi. Oke. Nah, bagaimana cara memahami ini dengan mudah, ya. Ini sudah saya berikan contoh, ya. Semoga bisa mudah, bisa dipahami. Jadi, misal ya, di sini ada data nilai tertinggi mata kuliah prodi Sains Data ya, tahun 2019 dan 2020. Di sini ada mata kuliahnya, di sini ada semester gasal atau semesternya. Kalau ini hanya array berdimensi 2, maka ini tidak ada ya, filter semester itu tidak ada. Tetapi karena di sini ada filterisasi lagi, ingin menampilkan data lebih detail lagi, maka dimensinya akan bertambah, maka muncullah sebuah semester, filter semester. Sehingga nanti bisa dipilih semester gasal atau semester genap ya. Ini gasal, ini genap. Maka disitulah letak perbedaan antara array berdimensi 2 dan berdimensi 3 ya. Kalau berdimensi 2 kita punya susunan X-nya adalah mata kuliah, susunan dari indeks Y-nya adalah tahun. Kita lihat cari data, nilai tertinggi mata kuliah prodi Sains Data, kita bisa tahu itu misal kita cari data yang, mata kuliah AI tahun 2019, oh ternyata nilainya 78. Ya, nilai tertinggi. Nah, ini akan berbeda lagi jika ya ada filter di sini, ada tambahan pengindeks yang namanya semester. Nah, maka dari itu, array berdimensi 3 ini akan mempunyai susunan yang baru. Jadi di sini ada row, di sini ada subrow, ya. Di sini ada subrow, ya. Ini ada row, ini subrow. Untuk row, ya, ini terletak kulit yang paling luar dari susunan dimensi 3. Ya, sehingga ini menjadi filter pertama, ya. Filter pertama. Jadi kalau susunannya dia berada di sini. Paling depan. Lalu ada subrow, ya, subrow-nya. Maka ini juga di tengah, ya. Pengindeksnya ada di nomor 2. Lalu di sini ada yang terakhir adalah kolomnya. Dia berada di kolom berapa? Ya. Nah, maka misal kalau saya ingin melihat atau membaca ya untuk memanggil kolom di sini, maka saya gunakan di sini adalah var, ya ini row-nya ini 0, ya. Subrow-nya ini juga 0, bisa dilihat ini 0, 1, 2, 3 susunannya. Jadi ada 4 subrow, maka di sini subrow-nya adalah 0. Lalu yang yang terakhir adalah kolomnya. Kolom berapa? Tahun 2019. Berarti ini kolom ke 0, ini 1. Maka kalau saya ingin memanggil nilai, ya, menampilkan nilai 78 ini berasal dari susunan semester gasal, row-nya 0, ya, subrow-nya 0, dan kolomnya ke 0, ya. Semester gasal, AI, tahun 2019. Begitu juga kalau ingin memanggil yang 98, tinggal menggeser bagian posisi kolomnya, tetapi bagian row dan subrow-nya tetap. Maka di sini tetap 0, di sini juga 0, ya. Di sini juga, ini berubah ya. Pengindeksnya bukan 0 tetapi 1. Karena dia berganti posisi tahun 2020.
Itu ya. Oke, baik. Nah, nanti juga begitu ketika berubah ya, ketika ingin memanggil nilai yang ada pada 88 ini. Bagaimana cara bacanya? Kita lihat posisinya dulu, row-nya ada di mana? Row-nya ada di 0. Sub-row-nya berapa? Di sini 2 ya, 0, 1, 2. Maka sub-row-nya di sini 2 ya. Lalu tahunnya berapa? Oh, tahunnya 2020. Dia pada posisi indeks ke 1. Nah, ini akan memanggil nilai 88. Seperti itu. Ya, jadi yang paling mudah adik-adik bisa memahami intinya adalah array berdimensi 3 itu bukan hanya row saja, tetapi dia memiliki anggota dari row tersebut, ya. Misal, AI Machine Learning Big Data Text Mining dari nilai-nilai ini adalah anggota dari row. Ini tentu akan berbeda nilainya dengan semester genap, ya. Tentu beda sekali. Ini 74, 88, 53, yang satunya 78, 89, 57. Artinya nilai-nilai tiap di sini itu adalah anggota dari tiap row. Sehingga ini miliknya row ke-0 semester gasal, ini adalah row indeks ke-1 di semester genap. Ya. Maka kita coba lanjut dulu. Kalau ingin memanggil, misal nilai yang ada di 74 ini, maka indeksnya adalah row-nya bukan 0 lagi, ya, karena bukan anggota dari row ke-0, bukan anggota nilai semester gasal. Maka di sini akan kita ganti semester genap, ya. Semester genap di awal row-nya. Sub row-nya berapa? Tetap dia berada di indeks ke 0, ya. AI karena di sini AI berada pada indeks ke 0. Lalu tahunnya bagaimana? Tetap 0 ya. Karena dia berada tahun 2019, indeksnya adalah kolom ke 0. Maka dapatlah var 100. Ini berbeda sekali dengan yang sebelumnya, ya. Kalau yang sebelumnya tadi untuk mendapatkan nilai 78 ini kita panggilnya adalah 000, ya. Row ke 0, sub row ke 0, kolom ke 0. Nah, kalau ini beda. Row ke 1, sub row sub row ke 0, kolom ke 0. Yang tadinya 000, yang ini 100. Ini cara memanggil dari tiap-tiap dimensi. Oke, ya. Itu saja yang mungkin, bisa ada dipahami ya, benar-benar pahami perbedaan antara array multidimensi yang, berdimensi 3 dengan yang berdimensi 2. Maka dari hasil ya, tabel ini jika digabungkan maka terbentuklah masing-masing ukuran dari array ya. Jadi kita baca ini sini adalah matriks. Ukurannya 2 kali 4 2 kali 4 kali 2. Nah, tahu dari mana, Pak? Nah, kita lihat semesternya ada berapa tadi row-nya? 2. Ya, semester gasal dan genap, maka 2. Di sini sub row-nya ada berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Maka di sini 4. Lalu kolomnya ada berapa? 2 ya. 1, 2. Ini pun sama juga, 1, 2. Ya. Maka 2. Maka ukuran dari matriks ya, dari matriks array dimensi 3 ini adalah 2 kali 4 kali 2. Row-nya ada 2 semester gasal dan genap ya. Mata kuliahnya sub row-nya itu ada 4, AI Machine Learning Big Data dan Text Mining. Kolomnya tahunnya adalah tahun 2019 dan 2020. Sehingga ukurannya 2 kali 4 kali 2. Oke. Nah, jadi inilah ya ukuran matriks yang kita pelajari tadi ya. Semester gasal dan genap, nilai mata kuliah ada 4, tahunnya 2019 dan 2020. Ini juga akan bisa berubah, misal 2021, 2022 dan terusnya. Jika ini ada 4 ya dia akan berubah jadi 4. 2 kali 4 kali 4. Tergantung dengan ukuran masing-masing. Kalau nilai mata kuliahnya tidak hanya 4, 6 misal, ya dia akan berubah jadi ukuran matriksnya 2 kali 6 kali 4. Ya. Menyesuaikan dengan keberadaan dari data. Oke.
Ini agar semakin paham ya, ini kalau kita melihat data yang sebenarnya yang ada pada Python misal ya, kita implementasikan di Python nanti, cara mendeklarasikannya merubah dari data seperti ini, diubah menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat nilainya 78, 98, 89, 65, 57, 88, 89, dan 91. Persis seperti yang ada di sini. Yang semester gasal, yang paling atas. Yang semester genap, ya, ini 74, diawali 74 dan 73. Apakah sama? Di bawahnya juga sama. Ini bagian yang gas genap, ya. Ini bagian yang gasal. Ini gasal. Di masing-masing ya sub-row ini adalah mata kuliahnya. Jadi susunannya ya ini 2 semester ya, ini gasal, ini genap ya. Lalu bagian sub-row-nya hati-hati, ini sub-row 4 ini 1 2 3 4 ya, nilai mata kuliah AI, machine learning, text mining ya. Dan big data tadi. Lalu kolomnya ya, kolomnya ini kolom ini ada 2. Ini tahun 2019 dan 2020. Itu ketika kita melihat dari kacamata bahasa pemrograman, sangat berbeda sekali. Ya, ya cara melihatnya memang lebih sulit ketika dilihat dari langsung ke bahasa pemrograman dibandingkan melihat dari tabel seperti ini. Tapi tentunya sama ya, secara implisit tetap sama. Oke, setelah nanti data matriks ini bisa sesuai dengan tata letak array berdimensi 3, maka nanti bisa diolah. Ya, nanti bisa diolah. Ya, ingat, jadi ini ada 2 row ya, row besar ini ya, row besar. Ini yang ya, ini yang gasal, ini yang genap row-nya ya, ini gasal, ini genap. Lalu hati-hati, setiap semester itu memiliki sub-row ya. Setiap semester memiliki mata kuliah. Setiap semester memiliki mata kuliah. Ada AI, text mining, machine learning, dan big data misal. Nah, dan setiap row, ini row, ini sub-row ya. Setiap sub-row ya itu juga memiliki kolom ya, ada kolomnya. Ini data tahun 2019, ini tahun 2020. Oke. Nah, ini bagaimana Pak kalau membaca flowchart-nya? Ya, ini tentu memang beda sekali dibandingkan dengan array yang berdimensi 2 ya. Ada banyak perbedaan terutama dari proses looping for-nya atau pengulangannya agar bisa menampilkan keseluruhan data yang berdimensi 3. Kan tujuannya adalah kita mempunyai input ya, variabel yang berdimensi 3. Ya. Tujuannya adalah ingin menampilkan data juga yang berdimensi 3 ya. Tapi dalam proses untuk menampilkannya ini tidak semudah seperti array yang berdimensi 2. Gitu. Mari kita lihat. Jadi kita deklarasikan dulu ya array yang berdimensi 3 itu. Lalu jangan lupa di sini kita punya 3. Ya, hati-hati di sini ada 3 pengindeks atau pengulang ya. Kenapa? Karena ini sesuai dengan karakter dari array yang 3 dimensi, sehingga membutuhkan 3 looping, ya, 3 loop. Kalau kemarin kita lihat 2 dimensi itu membutuhkan 2 loop. Memang sepantasnya kalau 3 dimensi juga butuh 3 loop. Bagaimana Pak cara bacanya? Ya, ini secara logika kita membutuhkan aliasnya dulu ya, ada pengindeks I, J, K. Ini untuk row, ini untuk sub-row, ini untuk kolom ya, hati-hati. Ini untuk row, ini untuk sub-row, ini untuk kolom. Ya, untuk kolom. Nah, misal ini adalah array berdimensi 3 ya. Maka row itu akan membaca ya, akan membaca tiap baris data yang dianggap baris data oleh si pengindeks. Ingat ya, row-nya
row-nya yang ada di array berdimensi 3 itu berbeda dengan row-nya yang ada di berdimensi 2. Ingat tadi teorinya ya, kalau adik-adik melihat data seperti ini ada berapa row? Nah, ini ada 2 row, ya, ini ada 2 row. Satu ya, satu 2 ya, hati-hati, satu 2. Berapa subrow? Ya, ya, berapa subrow? Nah, pertanyaannya adalah tiap satu row ini, setiap satu baris ini di dalam array dimensi 3 itu memiliki berapa subrow? Bisa dilihat ya. Di satu bongkahan ini ada berapa? Oh, ada 2 subrow-nya ya. 2 ditambahkan nanti juga di sini tiap subrow-nya ya. Jadi ada 4 ya. Ada 4. Intinya masing-masing row itu memiliki 2 subrow, 2 anggota gitu ya. Kolomnya ada berapa? Ada 3 ya. Satu 2 3. Ini kalau ditaruh di bawah gitu ya, ini taruh sini, ini taruh bawahnya juga, ini taruh bawahnya juga, itu ada 3 kolom. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kembali lagi tadi, row-nya itu dibaca dari keanggotaan ya. Kan, array berdimensi 3 kan, adalah, susunan dari beberapa array yang berdimensi 2 ya. Maka yang dibaca adalah berapa banyak array yang berdimensi 2 yang ada di dalam array berdimensi 3. Nah, nanti dilihat lagi di dalam array berdimensi 3 tadi memiliki berapa subrow. Subrow-nya dibaca ya, dibaca dari banyaknya array ya, banyaknya array yang, ada pada, array berdimensi 2. Kan sebenarnya array berdimensi 2 juga terdiri dari beberapa array berdimensi 1. Nah, maka kita hitung nanti subrow-nya itu diambil dari berapa banyak array berdimensi 1 yang ada pada array berdimensi 2. Yang di mana array dimensi 2 ini juga ter-include dari array berdimensi 3. Gitu ya. Jadi ini 2 row, masing-masing row memiliki 2 subrow, di total di sini ada 4 subrow, kolomnya ada di 3 gitu. Oke. Nah, lalu, bagaimana cara membaca subrow? Ya gampang saja. Subrow itu diambil ya, cara bacanya diambil dari mencari panjang dari setiap, row ya. Kalau tadi kan membacanya dari panjangnya row. Kalau ini adalah caranya adalah mencari panjang dari subrow. Ya. Jadi kalau saya tadi punya, row-nya ada 2 ya, misal saya tulis di sini, ini satu 2 3 ditutup ya, koma, dibuka lagi ya, satu 2. Nah, jadi kalau ingin membaca berapa panjangnya dari variabel ini ya, misal di sini ada 2, maka kita baca di sini adalah ada 2 row ya, len var. Maka di sini var-nya adalah ada dua row. Lalu dibaca lagi, len var i diambil dari row. Maka cara bacanya dia akan ya, subrow-nya dibaca dari banyaknya keanggotaan ya. Ini mungkin saya berikan warna yang berbeda. Ya, jadi membaca var, ya var-nya ini untuk subrow adalah panjang dari tiap-tiap row gitu ya. Kan nanti ini kan akan mengulang ya. Untuk iterasi pertama, untuk row pertama. Untuk iterasi kedua, maka row kedua kan gitu. Maka untuk membaca berapa banyak subrow yang ada di dalam tiap row, ini diambil satu persatu dulu. Maka untuk yang pertama, iterasi pertama, dia akan membaca banyaknya keanggotaan array berdimensi 2 ya di dalam sini.
Maka di sini ada satu, di sini ada 2, ya. Kelihatan. Jadi di dalam array berdimensi 2 tadi ada 2 array yang berdimensi 1, gitu, ya. Di satu row memiliki 2 anggota subrow, ya. Di sini ada 2. Ini juga sama, ya. Jadi tiap-tiap row memiliki 2 anggota subrow. Kolomnya ada berapa? Ya, tergantung ya, tergantung dari value-nya nanti. Jadi kolomnya diambil dari keanggotaan, ya. Jadi, kalau tadi misal ada satu array berdimensi 1 ini memiliki 2 kolom, ya seperti ini penutupnya ya, 1, 2, tergantung value-nya, ya. Oke, lalu tinggal di-print ya, dicetak, jangan lupa melibatkan semua pengindeks ya, IJK. Dan proses ini ada di dalam di dalam looping for ke yang terakhir ya, yang ada di terakhir. Bukan bukan diletakkan di sini sebagai ini, bukan. Tetapi ada bagian dalam, yang paling dalam. Oke, saya lanjut ya. Jadi, flowchart-nya itu dimulai dari outer loop dulu ini adalah row, inner loop 1 ini ada subrow, inner loop 2 ini ada kolom, ya. Var ya, dimasukkan, lalu dilakukan perulangan ya. Dilihat dulu apakah berapa banyak, data yang ada di dalam, variabel var ini ya. Dihitung berapa banyak row-nya, lalu jika masih berlanjut ya dia akan melanjut ke inner loop pertama untuk menghitung berapa banyak subrow di dalam row ya. Subrow di dalam row. Lalu dihitung lagi nanti ada berapa banyak kolom di dalam subrow, gitu. Yang penting, selama kondisinya masih memenuhi ya, batas intervalnya masih terpenuhi. Kalau sudah keluar dari batas interval ya dia akan keluar, ya, dia akan keluar. Tapi yang pasti, untuk yang pertama, yang tadi ya, di iterasi pertama, dilihat dulu row pertama, ya. Ada berapa banyak row-nya. Misal di iterasi pertama 1 row ya, lalu dia akan dihitung 1 row itu memiliki berapa subrow, ya. Dihitung, oh ternyata ada 2 subrow, ya. Nanti dihitung lagi, di dalam subrow ada berapa kolom, ya, di dalam subrow ada berapa kolom menggunakan indeks I sama J. Ya. Dan terus begitunya sampai akhirnya bisa ditampilkan ya semuanya. IJK kalau sudah nanti dia akan kembali lagi ya, looping lagi kalau selama dia masih terpenuhi. Kalau sudah tidak terpenuhi dia akan naik lagi ke inner loop yang pertama dan sampai balik lagi ke outer loop yang paling luar dan dia akan keluar. Hingga batas memang sudah maksimum perulangannya. Oke, ya. Ini, beberapa contoh ya yang mungkin bisa membantu, ada sekitar 3 contoh, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, mengakses array 3 dimensi ya. Ingat, jadi, untuk mengakses array berdimensi 3 itu ada 3 pengindeks ya. Ada row, ada subrow ya, anggota dari row dan juga ada kolom. Ya, ada kolom. Nah, ini saya sesuaikan dengan data tadi ya, nilai tertinggi sains data ya. Di sini mata kuliahnya ya, lalu di sini adalah banyaknya data ya, lalu di bagian atas itu adalah tahun ya. Ini matkul, ini tahun ya. Lalu, dua row ini dianggapnya adalah semester ganjil dan semester genap ya, semester genap.
Oke. Jadi, misal ya, ini bisa dilihat X, Y, Z ya, X, Y, Z. Susunannya adalah semester, nilai, tahun, semester, nilai, tahun ya, semester, nilai ya, matkulnya, tahun ya, semester, nilai, tahun. Maka, perlu diketahui ya X-nya yang semester gasal dianggapnya indeks ke 0, semester genap itu indeks ke 1 ya. Lalu untuk matkulnya itu ada matkul AI itu indeks pertama, machine learning indeks ke maaf, AI itu indeks ke 0, machine learning indeks ke 1 dari Y ya. Lalu big data indeks kedua dan text mining indeks ketiga, sedangkan Z-nya adalah, tahun 2019 itu indeks ke 0, tahun 2020 itu indeks pertama. Jadi kalau saya ingin menampilkan misal ya, ini 001, berarti di sini ya, 001. Nah, kita bisa baca, oh 001 itu semester ganjil, itu adalah menampilkan nilai semester ganjil, mata kuliahnya adalah AI ya, AI, lalu datanya diambil dari tahun 2020. Ya, bisa dilihat di situ X, ini Y, ini Z ya. 0 ini X ya, semester gasal, Y-nya itu 0, AI mata kuliahnya, 1 itu tahun 2020. Misal yang lain, X, Y, Z ya. X1 itu semester genap, Y1 ya, itu mata kuliah machine learning, Z-nya 1 itu tahun 2020 ya, itu nilainya 95 di sini ya. Mudah sekali sebenarnya untuk bisa memahami array dimensi 3. Intinya adik-adik bisa pahami dulu, logikanya ya, dan ingat susunan tadi ini. Oke, nah bagaimana untuk bisa melakukan, menampilkan ya keseluruhan data dari semua ini ya, ini bisa kita lihat di situ ya. Jadi yang pertama ada row dulu ya, ada row dulu, ada subrow, ada kolom. Yang saya jelaskan tadi, jadi untuk row itu dibaca dari banyaknya data ya. Ini kan 1, 2 bongkahan ya, 1, 2 ya, 1, 2. Ini semester ganjil, ini semester genap. Lalu dilihat dulu subrow-nya dari tiap semester tadi ada berapa mata kuliah. Oh ada 4 ya. Oh ada 4, 1, 2, 3, 4. Makanya di sini dia menghitung panjangnya dari list row. List row itu dari mana? Dari sini. Ya, list dari row. Ya. Lalu ketika menghitung kolom, dia didapatkan dari mana? Oh dia adalah anggota dari subrow. Ya, dia letaknya menghitung dari panjangnya dari list ya, list dari susunan row dan subrow. Ya, kolomnya ada di sini. Susunan antara list antara row dan subrow. Ya, ada 2. Oke. Lalu di-print semuanya, row, subrow, kolom. Ya. Kalau tadi menampilkannya ada seperti ini, bisa ditampilkan seperti ini juga. Jadi setiap perulangan nanti diberikan spasi dan di-enter. Ya. Kalau ini kan satu persatu, kalau ini bisa menjadi matriks. Ya, menjadi matriks. Jadi ini bagian spasinya, lalu print-nya itu akan menjeda, ya, memberikan enter ke bawah. Ya. Di setiap perulangan dia akan memberikan 2 baris atau 2 nilai dan di-enter setiap, perulangannya. Contoh pertama menjumlahkan 2 buah matriks berdimensi 3. Kalau kemarin mungkin kita sudah belajar, menjumlahkan 2 buah matriks berdimensi 2. Nah, ini kita mencoba untuk menjumlahkan, 2 buah matriks berdimensi 3. Caranya bagaimana? Nah, jadi deklarasikan variabel penyimpan elemen matriks ke 1 dan 2. Nah, ini ukurannya diminta 2 kali 4 kali 2, ya. Ingat ukurannya tadi ya, 2 kali 4 kali 2. Lalu, list 1 dan list 2 sebagai penampung nilai nanti. Lalu jangan lupa dibuat, perulangannya seperti yang saya ajarkan tadi ya. Ini secara default seperti ini, selalu seperti ini.
ya, untuk mengulang-ulang, setiap menampilkan yang row, subrow, dan kolom, ya. Outer loop-nya milik row, inner loop-nya milik subrow, inner loop 2 juga milik, bagian dari kolom. Lalu cetak dan proses penjumlahan antara list 1 dan 2, sesuai dengan posisi, baris, dan kolomnya. Nah, seperti ini, ya. Jadi tinggal deklarasikan saja, ini list pertama, ini list kedua, lalu, gunakan perulangan seperti yang saya ajarkan tadi, lalu langsung dijumlahkan. Hati-hati di sini list-nya ada list 1 dan list 2, di mana masing-masing list ada pengindeksnya, ya, dan di-output-kan jadi seperti ini. 78 tambah 78, 156, 98 tambah 98, 196, dan lain sebagainya, ya. Contoh kedua, mencari data kelulusan program training, ya. Jadi, lebih mudah sekali untuk bisa kita pelajari. Di sini ada data kelulusan dengan ukuran 2 kali 4 kali 2, misal ini ditampung di dalam data lulus, ya, data underscore lulus. Pengindeksnya, ya, seperti biasanya tadi ada nilai semester, kolom, subrow-nya ada 4 jenis program training. Jadi setiap semester memiliki program training dan, tahunnya, ya, dari data training ada tahun 2019 dan 2020. Buat sebuah variabel inputan, ya, untuk menerima input berupa semester, kode, program, dan tahun. Jadi nanti user bisa melakukan semacam query, tapi query-nya dalam bahasa pemrograman untuk Python ini, lalu akan tampil sesuai dengan request yang diinginkan. Nah, nanti ada formulanya. Yang pasti pengindeks pertama nanti agar bisa didapatkan value-nya, maka ketika misal user menginputkan, semester Gasal, ya. Gasal itu diwakilkan dengan indeks ke-0 dan genap itu diindekskan, indeks pertama, ya. Maka nanti kalau user menginputkan semester 1, maka dia akan dikurangi 1, ya. Tapi nanti di sini, diwakilkan angka 1 dan 2, ya, maaf. Jadi nanti indeksnya bukan, apa namanya, 1 dan 0 dan 1, tapi 1 dan 2. Jadi ketika user menginputkan semester Gasal, itu kan 1, ya. Maka 1 dikurangi 1, ya, 1 dikurangi 1, maka indeksnya adalah dapat 0, ya. Lalu pengindeks kedua, kode program, misal angkanya 1, 2, 3, 4, ya. Misal ini text mining atau AI gitu, ya. Misal dipilih 2 gitu, maka 2 dikurangi 1, dan maka didapatkan indeks yang ke pertama. Lalu misal juga, 2019 itu diwakilkan angka 1, 2020 itu angka 2. Ketika user memasukkan angka 2, ya, maka maaf, 2020, maka 2020 itu dikurangi 2019, indeksnya adalah 1. Maka hasil pencarian data yang diinginkan user itu adalah, semester Gasal itu 0, matkulnya misal text mining misal, ya, itu ada misal di sini 1, lalu tahun datanya adalah indeks pertama yaitu 2020, ya, indeks 011. Maka akan muncul datanya sesuai dengan posisi dari data yang diinginkan, ya. Nah, kita lihat di sini, nah, jadi, dideklarasikan semua, ya, data kelulusannya di sini. Semester Gasal, ya, ini sudah saya berikan keterangan, ini semester Gasal, ini semester genap. Di sini ada mata kuliahnya, ini mata kuliah, dan di atas ini adalah tahunnya, ya, ini tahun, ini tahun. Nah, sebagai contoh, misal, user memasukkan semester, ya, semesternya genap, ya. Maka bisa dilihat di sini untuk bisa menampilkan total kelulusan itu totalnya 53, ini ada prosesnya di belakangnya. Ya, caranya bagaimana? Maka ketika memasukkan angka genap, ya, semester genap, maka 2 akan dikurangi dengan 1. Kita ketemu 0, maaf, kita ketemu 1, ya, kita ketemu 1 untuk indeks pertama. Lalu ketika, user memasukkan
kode program, ya kode programnya itu dimasukkan 3 sama dia, yaitu mata kuliah big data yang diinginkan, maka 3 dikurangi 1 yaitu 2, ya. Lalu tahunnya 2019. Maka, ketika user memasukkan angka 2019 dia akan diselisihkan dengan juga 2019, ini default-nya ya. Untuk bisa mendapatkan apa, untuk bisa mendapatkan indeks ke 0. Ya, kalau ini nanti 2020, ya 2020 dikurangi 2019, ketemunya indeks ke satu gitu ya. Maka di sini kita dapatkan ya, untuk menampilkan angka 53 ini didapatkan dari row ke-1, sub-row ke-2, kolom ke-0, gitu. Ya, bisa kita lihat dia posisinya ada di sini. Apakah benar? Oh iya, row-nya itu ada pada semester genap ya, di indeks ke-1. Lalu mata kuliahnya itu ada di AI. AI itu indeksnya maaf, mata kuliahnya itu big data. AI itu, untuk indeks ke-0 itu dimulai dari AI, indeks pertama itu machine learning, indeks kedua itu big data. Maka posisinya ada di big data. Ya, karena dia sudah milih big data. Lalu tahunnya tepat, dia memang 2019 karena dia masukkan angka 2019. Nah, itulah cara kerja proses pencarian ya data kelulusan program training menggunakan array berdimensi 3, gitu ya. Ya, terakhir ya, yang terakhir ini kemarin adik-adik sudah membuat untuk array yang berdimensi 2 ya. Nah, ini kita coba untuk yang array berdimensi 3. Membentuk karakter huruf A ya dengan ukuran besar ya, tapi dalam satu array ya, array berdimensi 3. Caranya bagaimana? Deklarasikan dulu variabel penyimpanan ya, huruf A dan B berukuran 8 kali 8. Ingat ya kemarin itu tuh ukurannya 8 kali 8. Lalu, buat outer loop, inner loop dan seperti biasanya tadi ya, biar bisa lakukan pengulangan agar bisa ditampilkan secara berulang. Lalu, di dalam inner loop yang terakhir, periksa jika pembentuk hurufnya tidak sama dengan 0, maka cetak tanda star. Artinya kalau nanti ada angka 1 di sini, nanti di-replace akan menjadi bintang, sehingga nanti bisa tampil seperti ini. Ya, seperti yang saya jelaskan di pertemuan, sebelumnya ya, sehingga tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi. Tapi intinya di sini, array yang berdimensi 3 itu bisa menyimpan array yang berdimensi 2. Karena untuk menyusun huruf A ini adalah susunan dari array yang berdimensi 2 sebenarnya ya kan. Nah, ini juga array berdimensi 2, hanya saja dia dikumpulkan menjadi satu kesatuan di dalam array berdimensi 3 ya, gitu. Ini polanya, sehingga nanti bisa tampil seperti ini. Nanti kalau ingin menambahkan di sini misal ada array lagi berbentuk huruf C atau berbentuk huruf D, ya bisa, ya tinggal disesuaikan dengan tata letaknya dari angka 101010 seperti itu, ya. Ya masih ingat ya cara kerjanya kemarin ya. Jadi untuk bisa menampilkan seperti ini ya dihitung dulu ya, dari tiap baris ya, tiap barisnya. Kemarin sudah saya jelaskan detail, ya. Jadi kalau 0 dia dianggap sebagai kosongan, spasi, kalau dia angkanya 1 maka akan di-replace ya. Ini bisa dilihat ya, jika tidak sama dengan 0 maka print bintang ya, maka dia akan diberi bintang. Oke, ya itu dulu adik-adik ya, nanti akan kita lanjut ya, kalau apa tadi sudah saya jelaskan semuanya tentang array multidimensi, nanti akan kita lanjutkan untuk yang array yang dinamis ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan kembali.